Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Abai Rock di Ngobong Ngobrol Boong. Dan kali ini kita akan kedatangan seorang naonnya, seseorang lah ya yang sudah terjun lama di organisasi ya, baik itu intern ataupun otoran. Ini otoran naon sih? Oke, kali ini kita bertemu dengan Muhammad Utari. Kenalin, namanya Muhammad Utari atau apa? Saya suka dipanggil Utar biasanya. Utar, Ya. Utar teh apa? Utar itu Utara Selatan. Utara Selatan. Tapi mau es nanya. Oke. Utari dari mana nih teh? Saya? Tong ngomong dari tadi sini babuk orang sih. Saya dari Hegar Manah, Sukauning. Skauning. Ya. Itu daerah mana masuknya? Itu daerah Kecamatan Jatinangor. Kecamatan Jatinangor. Oke. Sekarang kesibukan lagi sibuk apa nih sekarang nih? Kalau kesibukan saya sedang berkuliah semester akhir Semester akhir di UIN, UIN. Sunan Gunung Jati Bandung. Oh iya, ambil jurusan Saya mengambil jurusan Pendidikan Biologi. pendidikan biologi. Keguruan. Nah sekarang katanya dengar-dengar ini di sini tuh aktif dalam beberapa organisasi nih. Betul. Di organisasi apa aja nih? Saya di kampus dulu semester 1, 2 ketiga ya. Saya mengikuti HIMA di Prodi ya, Prodi Ya. Pendidikan Biologi, itu namanya HMPB, Himpunan HMPB. Mahasiswa Pendidikan Biologi. Himpunan Mahasiswa Pendidikan Biologi. Ya. Nah, Saya di situ dulu pertama saya sebagai staf ya, kalau bisa dikatakan departemen pengembangan olahraga. oh iya. Lalu periode berikutnya saya menjadi kabid pengembangan aparatur organisasi. Selain itu ada nggak yang di daerah rumah atau misalkan di luar kampus? Di kampus masih ada, itu organisasinya ekstra. Saya mengikuti organisasi HMI, HMI itu? Himpunan Mahasiswa Islam. HMI. Banyak sih di UIN itu organisasi ekstra itu. Tapi yang kalau misalkan yang untuk di kampus sendiri yang kamu ikuti apa aja? Saya cuman ikut 2, di himpunan dan di ekstra itu di HMI. HMI. Selain di kampus ada nggak? Selain di kampus paling saya di rumah. Di rumah Di itu rumah. di apa bahasa itunya? Di Lembur, lingkungan. lingkungan. Itu pegang apa itu? Saya waktu dulu sebagai ketua Karang Taruna Unit Karang Taruna Unit. 2017. Berarti kalau Karang Taruna Unit itu biasanya di RW ya? Ya, di RW. RW berapa itu? RW 06 Sukauning. Skauning ya? Jatinangor. Hegar Manah berarti ya? Hegar mana? Itu berapa tahun? Berapa periode? Saya dulu waktu itu kelas 3 SMA menjabat sebagai ketua unit itu sampai 2021. 5 tahun. Setelah itu berarti fokus di organisasi yang kampus itu apa? Organisasi Karang Taruna Sambil masih? berjalan, Karang Sambil Taruna berjalan. di kampus sambil berjalan itu. Berarti sekarang masih pegang di RW Karang Tarunanya apa gimana? Sekarang udah enggak, sekarang saya naik ke desa di Desa Hegar Manah. Oh, naik jabatan mungkin ya? Ya, naik tingkat. naik tingkat. Iya. Di Hegar Manah sebagai apa? Ketua apa? Saya waktu itu ditunjuk sebagai Kominfo ya. Kominfo Ya, di Karang Taruna Desa Hegar Manah. Iya, Desa Hegar Manah. Oh, ya. Nah, ada pertanyaan nih dari teman-teman katanya mengenai Karang Taruna. Kebetulan Karang Taruna juga kan. Sebenarnya tuh kita Karang Taruna gitu kumpul-kumpul, apalagi biasanya menjelang Agustus ya suka Iya. kumpul. Sebenarnya Karang Taruna itu digaji nggak sih? Kalau dibilang gaji enggak ya, kita lebih kepada sukarelawan gitu. Sukarelawan. Sukarelawan. Karena kalau anggaran Karang Taruna itu, kalau melihat dari apa sih Permensos nomor 25 nomor 25 yang terbaru ya, Ya. terbaru nomor 5 tahun 2019 itu ada di bab 9 kalau nggak salah pasal 44 itu bahwasanya anggaran Karang Taruna itu berasal dari APBD dan APBN negara dan daerah. Daerah. Gitu. Cuman hari ini realitanya ketika saya dulu berbincang-bincang dengan kepala desa ya, Ya. kepala desa, bahwasanya anggaran Karang Taruna itu masuk kepada LPM. LPM itu lembaga pemberdayaan masyarakat Ya. gitu. Disatukanlah kepada nanti ketika ada program desa gitu, Mas. Apa namanya itu Pak saya? Musrembang kalau nggak salah. Musrembang. Ya, Musrembang. Nah, di situ, Musyawarah Perencanaan Pembangunan. ya di Oh, situ. iya. Nah, disitulah kebutuhan-kebutuhan Karang Taruna jika ada program apapun bisa dilaksanakan. Bisa gitu. dihitung. Bisa dihitung gitu. Oke, jadi kalau misalkan untuk digaji secara bulanan atau honorer nggak ada mungkin ya. Nggak ada. Jadi lebih ke pemasukan ke Karang Tarunanya. Karang Taruna aja gitunya. gitu. Terus untuk sekarang mungkin berbeda ya sama Karang Taruna yang dulu ya. Kira-kira perbedaannya apa tuh? Perbedaannya, kalau setahu saya ketika saya berkecimpung di Karang Taruna,
Kalau saya melihat dari memang Permensos itu, jadi si Karang Taruna itu lebih kepada bekerja sama dengan pemerintahan ya. Kalau tingkat daerah, desa dengan desa, Ya. itu bekerja sama dengan bagian apa ya? Kesra kalau nggak salah. Kesra ya. Iya, Kesra biasanya di desa itu Kesra. Kesra. Nah, itu membantu kepada kesenjangan sosial, rehabilitas masyarakat yang memang yang agak miring ya apa Oh sebetulnya. iya. Emang kan sebenarnya gini, apa pendapat kamu gitu dengan banyak nih yang bukan stigma ya, lebih ke Paradigma menempelkan- mungkin. ya paradigma masyarakat yang mengatakan bahwa Karang Taruna itu komunitas 17-an Iya. gitu kan. Ya kadang Karang Taruna itu hidup ketika ya ada momentum untuk menyambut HUT RI. Ya. HUT RI. Ya memang banyak paradigma masyarakat bahwasanya Karang Taruna itu hidup itu ketika ada 17-an. Tapi kalau misalkan kita melihat refleksi ke belakang, zaman dulu kalau terbentuk Karang Taruna itu kan tahun 1980 ya, 26 Ya. September. Ya, 26 September, betul. Dulu didirikan, saya lupa lagi pendirinya ya, didirikan oleh masyarakat Kampung Melayu kalau nggak salah, Ya. Kampung Melayu. Itu bertujuan untuk apa? Membantu kepada senjangan sosial masyarakat yang kurang mampu lah gitu maksudnya. Nah di situ makin kesini zaman Orde Baru Reformasi wah semakin berubah, semakin berubah. Jadi tupoksi Karang Taruna itu lebih kepada kalau kasarnya itu pada lebih proyek pada Ya. apa. Tapi itu jauh dengan fungsi dan tugasnya gitu. Iya betul. Gitu. Nah hari ini saya juga di sini mempertanyakan Karang Taruna hari seperti apa gitu. Apakah seperti itu atau memang seperti yang ditugaskan pada aturan ya, regulasi Ya. yang dikeluarkan oleh Permendikbud ya. Ya. Permendikbud, Permensos gitu. Ya. Itu. Terus untuk ini Kang, untuk pandangan kamu sendiri nih, sebenarnya itu Karang Taruna itu harus bergeraknya di bidang apa sih? Ya kalau tadi kita mengacu ya kepada memang kalau misalkan dilihat dari situ lebih kepada kita mengembangkan masyarakat anak-anak di bawah. Kalau Ya, misalkan aturan dari Karang Taruna itu 13, 14 sampai 45. 45 tahun. Nah, di Ya. situ dianggap Karang Taruna anggota ya. Karang Taruna anggota. gitu. Nah, di situ. Cuman hari ini saya melihat melihat Karang Taruna itu tidak ada sama sekali bahwa kan disebut dengan pengkaderan ataupun untuk mencerdaskan anak bangsa itu Ya. tidak ada. Nah, ya kalau kita berbicara tentang logika, Karang Taruna nggak digaji. Ya, Kita betul. mau apa gitu maksudnya, gitu. Kalau misalkan Karang Taruna itu digaji, wah banyak itu yang menunggu itu Pasti. pendaftaran itu. Jadi masuknya itu lamaran kerja Iya, mungkin ya. betul. Bener. Jadi ada HRD-nya, ada sekretarisnya, terus truy. Iya. Kayak diharap nanti nungaruk sakte nih biasa. Dan ini kalau misalkan Kang Utari, biasanya kalau misalkan bukan biasanya sih, kalau misalkan punya ide atau gagasan, kira-kira gagasan apa yang ingin Dicetuskan di Karang Taruna ya. ya baik Karang Taruna atau organisasi lain gitu yang harusnya Karang Taruna. Kalau saya punya gagasan karena memang saya pendidikan ya, pendidikan gitu. Lihat pendidikan kalau melihat dari bukan peribahasa tuh Tan Malaka ya. Tan Ya. Malaka berbicara mengenai pendidikan itu adalah senjata yang paling utama. Ya, Itu. Maka dari itu saya ingin mempunyai gagasan memang di Karang Taruna itu lebih kepada pengkaderan pendidikannya. Karena ketika kita sudah mumpuni dalam segi ilmu maupun apapun dikerjakan kita bisa gitu. ya. Gitu. Karena kita di dunia mau apa sih sebenarnya Ya, benar, gitu. benar. Tujuan hidup gitu maksudnya. Benar. Kalau ini, nah ini kan kita mau masuk hari kemerdekaan nih, bulan kemerdekaan nih. Kira-kira persiapan apa yang sedang dilakukan nih sama Kang Utar sama rekan-rekan? Kalau di Desa Hegaramana itu sedang mempersiapkan sekarang konsep udah. Konsep udah kita sudah berjalan mencari dana, anggaran-anggaran yang memang tidak mengikat itu ya, Ya, kayak ya. seperti proposal, jadi sumbangsi ya, kontribusi ya, kontribusi yang memang yang mempunyai usaha-usaha gitu. Itu. Nah, di Desa Hegaramana sedang berjalan akan melaksanakan perlombaan. Nah, di Desa Hegaramana itu saya mengangkat tema mengenai terwujudnya pendidikan dan seni budaya untuk Hegaramana yang lebih maju. Ya. Gitu. Kenapa saya mengangkat pendidikannya? Karena latar belakang
Jatinangor, Hegar mana itu muka pendidikan ya. Di situ ada Unpad, ITB, Kawasan pendidikan ya, mungkin kawasan ya. pendidikan itu. Nah, saya mengangkat itulah. Di situ saya awal mula melihat pendidikannya gitu. Bahkan sampai kita bisa memparodikan parodi nanti akan ada karnaval seperti itu, bisa parodi. Terus kegiatan pendidikan kita mengadakan cerdas cermat untuk masyarakat anak-anaknya gitu. Oke. Selain itu nih, selain di Karang Taruna, aktif di mana lagi nih? Kalau misalkan untuk eksternalnya ya, eksternal kampus. Saya kalau di HMI sekarang pleno ya kemarin masuk di Iya. cabang Kabupaten Bandung gitu, di Departemen PTKP. PTKP itu? Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Pemuda. Oh, gitu. PTKP. Kalau di Jatinangor, saya sekarang sedang merintis lingkar mahasiswa Jatinangor. Jadi itu skupnya itu untuk mahasiswa yang ada di Jatinangor? Iya, gitu. Namun tidak menutup kemungkinan sekitarnya juga bisa masuk gitu. Bisa masuk. Gitu. Kayak masyarakat gitu ya? Bisa gitu. Bahkan Tanjung Sari maupun sekitaran Bandung Timur ketika akan bergabung, saya welcome gitu. Iya. Karena tujuan saya adalah tujuan yang memang di perguruan tinggi Tridharma gitu. Tridharma, oke. Terus untuk ini Kang, harapan Akang buat organisasi khususnya Karang Taruna apa kira-kira ke depannya? Harapan saya buatlah organisasi Karang Taruna ini yang semestinya pada fungsinya dan tugasnya. Ya. Gitu. Terus? Jangan sampai paradigma masyarakat itu melihat Karang Taruna itu sebagai lahan basah proyek. Ya. Gitu. Karena kalau misalkan kita mengacu kepada regulasi Permensos, itu di situ ada untuk generasi muda untuk bangkit. Karena itu wadah lingkungan, wadah untuk anak-anak di lingkungannya gitu. Basicnya di situ. Ya, betul. Gitu. Dulu saya basic di situ gitu. Hari ini saya punya gagasan, tolonglah kepada katakan kalau politik itu oligarki ya, oligarki yang ada di daerah, tolonglah kalian mulai ke bawah gitu. Jangan sampai memotong generasi yang hari ini sedang bangkit gitu. Karena wadah itu memang butuh. Wadah itu memang butuh. Untuk apa? Mencetus atau bukan membuat ya? Apa namanya? Jadi kita itu bisa, kalau ya bisa dikatakan mencetuskan anak-anak bangsa yang memang terpimpin dan terdidik. Gitu. Betul. Bahkan tingkat unit, lalu tingkat desa, kecamatan. Ya, nah hari ini ya, kalau saya berbicara jujur ya, di Jatinangor memang ada problem di tingkat kecamatannya gitu. Memang ada hambatan ya, nggak tahu kenapa, memang ya tahu memang ada hambatan seperti apa gitu maksudnya gitu. Nah, saya pengen gagasan seperti itu di kecamatan itu harus ada memang, karena kecamatan lebih tinggi ya levelnya. Pasti pengurusnya pun berwibawa, berintelektual, memiliki gagasan-gagasan yang mampu membawa masyarakat lebih sejahtera dan bisa merangkul bawah-bawahnya gitu. Tapi realitanya tidak seperti itu gitu. Iya. Kira-kira nih kalau misalkan Akang berdiri sebagai ketua Karang Taruna untuk merubah paradigma masyarakat tentang Karang Taruna itu sebagai komunitas 17-an, kira-kira agenda apa yang akan Akang lakukan di 1 tahun itu? Tahunan gitu. Paling gagasan yang pertama adalah saya akan membuat kayak seminar mengenai pelatihan ataupun historis tentang keorganisasian Karang Taruna. Gitu. Bahwasannya memang perlu ini, organisasi itu perlu. Betul. Pendidikan itu perlu. Nah, makanya itu wadah itulah untuk mengembangkan potensi-potensi anak itu. Gitu. Kayak seminar pendidikan, dialog kebangsaan itu perlu dalam setahun itu. Gitu. Nah, jadi setiap di 1 tahun itu nggak harus selalu 17-an, mungkin untuk 17-an Agustusan itu kan suatu yang bukan kewajiban ya. Udah jadi culture, udah jadi budaya gitu kan, turun-temurun, dan untuk merayakan dan menghormati jasa-jasa pahlawan gitu. Ya, betul sekali. Ya mungkin selain itu bisa juga mungkin Sumpah Pemudanya, Sumpah Pemuda, Hari Pancasila, betul, keagamaan mungkin, ya bisa kita bareng-bareng gitu kan. Nah, mungkin sekian dulu ya guys. Barangkali ada yang mau dibicarakan atau misalkan ada kata-kata untuk malam ini dan untuk semuanya yang berorganisasi khususnya Karang Taruna ya. Kalau kata-kata dari saya sih, ketika kita mempunyai ilmu, usahakan ilmunya. Lalu ketika kita memang udah mumpuni, baru kita amalkan.
cukup mungkin deh. Gitu aja. Oke, episode kali ini kita tutup dulu. Semoga kedepannya kita bisa bertemu lagi dengan beberapa orang yang hebat. Dari saya Abai Rock. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.